ada orang yang diberi oleh Allah ilmu, pengetahuan tentang agama. Tapi ini orang, dia diberi amanah agama, namun dia tidak menjalankan amanah agama itu dengan baik. Dalam pikirannya adalah bagaimana cara dia bisa memiliki pengikut, sehingga kalau dia mau menyampaikan sesuatu, maka dalam pikirannya yang penting pengikut saya mau menerima dan mereka tidak meninggalkan saya. Yang dilakukan oleh Bal'am bin Ba'ura seperti itu. Dia kalah oleh masyarakatnya, sehingga saat masyarakatnya meminta A diikuti A, masyarakatnya meminta B diikuti B, padahal dia punya ilmu yang seharusnya andaikan dia komitmen dengan ilmu itu. Banyak orang dianugerahi oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Namun ilmu tersebut digunakan untuk kepentingan dunia saja. Kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompok, atau kepentingan kaumnya. Hal ini tentu sangat tidak disukai Allah. Dalam banyak contoh dalam sejarah, Allah mengunci pikirannya, Allah merendahkan derajatnya. Berikut adalah suara kajian Ustadz Ami Nurbaits terkait hal itu. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam, tersebutlah seorang tokoh yang dia mengetahui Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Di mana keistimewaan nama Allah yang paling agung adalah ketika dalam berdoa orang menyebut nama ini, maka Allah akan mengijabahi doa itu, dan siapa yang meminta kepada Allah dengan menyebut nama ini, maka pemberiannya akan dikabulkan. Namun orang ini sangat benci kepada Musa alaihissalam karena pengaruh terhadap kaumnya. Dia lebih milih terhadap ajakan masyarakatnya. Masyarakatnya membenci Nabi Musa dan orang-orang saleh di kalangan Bani Israel, hingga mereka datang kepada orang ini yang bernama Bal'am bin Ba'ura. Kamu adalah orang yang doanya mustajab, maka berdoalah kepada Allah agar Allah membinasakan Musa dan kaumnya. Maka dia mulai berdoa. Pada saat dia berdoa, dia mohon kepada Allah agar Allah membinasakan Musa dan kaumnya Musa. Namun Allah Subhanahu wa taala sallata lisanahu. Allah Subhanahu wa taala mengendalikan lisannya sehingga dia tidak mampu mengucapkan itu. Dia menyebut nama Allah Al-A'zam, nama Allah yang paling agung. Kemudian dia mengucapkan, Allahumma alaika biqaumi. Ya Allah, binasakanlah kaumku. Kaumnya mendengar doa ini, maka mereka marah. Kami minta untuk mendoakan keburukan bagi Musa, kenapa justru kau mendoakan kami, keburukan bagi kami? Akhirnya diulangi lagi. Setelah dia menyebutkan nama Allah yang paling agung, dia mengatakan, Allahumma alaika biqaumi. Ya Allah, binasakanlah kaumku. Seperti itu diulang-ulang terus. Sampai akhirnya dia mengatakan, laqad sullitat lisani. Lisanku telah dikendalikan. Aku tidak mampu untuk berdoa itu. Maka akhirnya dia dihukum oleh kaumnya, disebabkan karena dia malah mendoakan buruk oleh kaumnya. Mengenai kejadian ini, Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an tentang keberadaan orang seperti ini. Allah taala berfirman di surat Al-A'raf ayat 175 dan 176. Watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha fatba'ahu syaitan wa fakana minal ghawin. Ceritakan kepada mereka, wahai Muhammad, tentang orang yang ataina ayatina, orang yang kami berikan kepada dia ayat-ayat kami. Dia punya ilmu tentang bagaimana cara doa yang mustajab, sampai masyarakatnya menjadikan orang ini sebagai referensi ketika mereka memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fansalakha minha, tapi dia lepaskan tanda-tanda kuasa Allah itu. Dia lepaskan ilmu yang dia pahami itu, namun dia lebih mengikuti masyarakatnya. Fa'atba'ahu syaitan, akhirnya dia diikuti oleh setan-setannya, yaitu masyarakat-masyarakat yang jahat. Fakana minal ghawin, sehingga dia menjadi orang yang menyimpang.
Baik. Kemudian setelah Allah menceritakan bagian ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Walau syi'na la rafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawahu. Walau syi'na la rafa'nahu biha." Andaikan kami menghendaki, kami bisa mengangkat orang ini biha dengan ayat-ayat kami yang telah kami berikan kepadanya. Walakin akhlada ilal ardi, tapi dia lebih milih nyungsep di bumi, dia lebih milih untuk ngesot di bumi, wattaba hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Maksudnya demikian jamaah. Ada orang yang diberi oleh Allah ilmu, pengetahuan tentang agama. Tapi ini orang, dia diberi amanah agama, namun dia tidak menjalankan amanah agama itu dengan baik. Dalam pikirannya adalah bagaimana cara dia bisa memiliki pengikut, sehingga kalau dia mau menyampaikan sesuatu, maka dalam pikirannya yang penting pengikut saya mau menerima dan mereka tidak meninggalkan saya. Yang dilakukan oleh Bal'am bin Ba'ura seperti itu. Dia kalah oleh masyarakatnya. Sehingga saat masyarakatnya meminta A diikuti A, masyarakatnya meminta B diikuti B, padahal dia punya ilmu yang seharusnya andaikan dia komitmen dengan ilmu itu, Allah angkat derajatnya. Tapi dia lebih milih hidup di bumi, dalam arti dia milih untuk sejahtera di bumi, memang dapat fasilitas dari pengikutnya, namun dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala jadikan dia orang yang rendah. Andaikan kata Allah taala, walau syi'na la rafa'nahu biha, andaikan Allah berkehendak, Allah bisa mengangkat derajat orang ini lebih tinggi lagi dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya. Tapi ternyata dia lebih milih akhlada ilal ardi, dia lebih milih untuk ngesot di muka bumi. Untuk jalan ngesot di muka bumi, artinya dia lebih milih rendah daripada milih yang atas. Karena dia tidak mau komitmen dengan agamanya. Dari sinilah para ulama mengatakan, seorang muslim diangkat derajatnya oleh Allah dengan ilmu yang dia miliki. Orang belajar agama, mengenal tentang mana yang benar, mana yang salah. Kemudian dia berjalan di muka bumi dan nanti dia pasti akan mendapatkan ujian. Apa itu ujiannya? Interaksi dengan masyarakatnya. Di saat dia berinteraksi dengan masyarakatnya, ada yang setuju dan ada yang enggak setuju. Siapa yang komitmen, Allah angkat derajatnya. Sehingga dia akan bertahan sebagai orang yang mulia di hadapan Allah. Walaupun bisa jadi bagi sebagian orang dia tidak diakui, bahkan bisa jadi dimusuhi oleh sebagian orang. Demikianlah cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para hambanya. Allah angkat derajat dia dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya dan kesabaran bagi dia untuk komitmen dengan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih.